kesehatan dan sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Kedua, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah pada hari ini dapat dilaksanakan acara akikah dari Ananda Khaira Ayasa Syafrina binti Rangga Yusuf, yaitu cucu pertama dari Pak Tahsil Amani dan Ibu Isti. Acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Maskuri Muslih dan terjemah yang akan dibawakan oleh Haura Miftah Kaukabah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ على وهن
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Acara selanjutnya yaitu pembacaan burdah dan mahalul qiyam yang akan dibawakan oleh Ustadz Eko, Ustadz Maskuri, dan Ustadz Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتيا العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتبجيلا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية كمال حمله فلما استد بي الضرب إذن رب
رب خلق وضاعت الحبيب وضاعت الحبيب وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه فهو القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Suaranya mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini tripodnya, ini kameranya jadi. Hadirin hadirat yang memuliakan, alhamdulillah telah hadir di sini Umi Hajah Eni mewakili teman Bunda, sahabat Bunda. Kemudian Mas Dodi, Haji Dodi Dangir, Umi Rini wakili keluarga Dawang Marse, kemudian Ustadz Eko, Ustadz Maskuri, Ustadz Dayat mewakili keluarga Demak,
Kemudian Mbak Vera atau Bu Vera mewakili tetangga, satu-satunya tetangga. Kemudian Mas Ozi atau Aji mewakili jamaah masjid musola, dan Ananda Rangga Yusuf serta Khansa Wajah Yumna dengan Ananda tercinta yang baru lahir tanggal 12/11/21. Kalau orang lain kan 11/11/21, ini mah 12/11/21. Dibalik sama tuh. 12/11/21 dibalik juga gitu, 12/11/21. Jadi cakep. Namanya saya masih ketukar ya. Kaira Ayasha Safrina. Undangan pertama Safira ya. Yang kedua diprotes. Anak sekarang emang gak nanya orang tua nama maaf, yang penting cakep. Alhamdulillah. Dulu gak nanya. Apa? Saya berharap nama ini salah satunya mengandung sabda Rasulullah, yaitu an yuhsina ismahu, yaitu memberi nama yang baik, membaguskan namanya. Dan nama yang bagus itu salah satu syaratnya adalah mengandung doa. Mudah-mudahan. Itu bahasa mana Kak? Kaira Ayasha Ayanamun Ayasha 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 Ayasha. artinya apa? Apa lupa aja. Kayak di kecil ya. Wanita kecil gitu. Kecil yang cantik. Kecil, cantik. Kenapa kok tahu kalau yang lahir kecil? Menyiapkan namanya kan sebelum lahir. Kan kecil dulu. Nanti kecil terus ya kayak anaknya. Jadi mungkin karena melihat tantenya sama dirinya tadi. Mungkin jadi disangkanya kecil. Dan memang ketahuan juga di timbangannya sih, timbangan apa namanya, periksa ke dokter kan ditimbang dulu kan. Oh, dianya bisa 45, kok ini cuma sekian, berarti beratnya 2,8 kilo misalnya. Berarti berarti kecil bayinya. Sedang lah. Itu namanya hari. Apa tuh Kak namanya? Artinya? Perempuan kecil cantik yang penuh kedamaian, penuh usaha dan kesabaran. Masya Allah. Itu kayaknya Anda banget. Amin, jangan menyepelekan. Amin. Allahu Akbar. Saya bahagia tentunya, makanya ngajak bahagia bersama yang lain. Cuman karena pandemi nggak bisa undang banyak ya, segini aja yang saya yakin sudah sehat semua. Saya yakin sehat semua sehingga kita semua memberi kebaikan, bukan menularkan penyakit. Virus boleh ada, yang penting dia mati pada waktunya. Ya, begitu sampai rumah nanti apa namanya, kumur-kumur garam, istinsyak, nyedot air ke hidung, keluarkan 3 kali. Insya Allah kalau ada virusnya hilang keluar. Sahabat, Bapak Ibu dan Ananda yang Yusuf, Hansa dan putri yang tercinta, alhamdulillah lengkap rasanya ketika sudah lahir. Dan lahirnya itu mengubah status semua. Ini yang statusnya berubah semua ya. Saya jadi yang tadinya Yanda jadi Yandi ya. Kalau bapak Aki, kakek kan, jadi Yanda, Yandi jadi Yandi. Begitu lahir dia ini yang tadinya panggilannya Haura sekarang jadi Auntie. Jadi mengubah status semuanya. Yang tadinya Khansa sekarang jadi Ama. Bapaknya Rangga Yusuf jadi apa? Abah. Jadi biar keluarga ini beda, different ya. Karena udah belajar STPND, yaitu segmenting, targeting, positioning, differentiation. Yang terakhir pakai itu differentiation, yaitu beda. BTB, berarti tampil beda. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Hari ini ya, biasanya nangis dengar sholawatan, baca liba, rawi tadi, anteng banget. Berarti Kak, berarti terus cari itu, perdengarkan padanya. Ya, dia anteng sekali itu. Padahal kencang banget suaranya tadi itu. Terbangan juga kencang.
Terima kasih Ustadz Eko. Berarti Mas Eko sekarang digantinya apa ya, kalau bapaknya ngundang saya itu Pak D, terus Uwak ya, ini Mas Puri itu alah susah ngitungnya. Berarti ini ya udah aman semua udah. Ya, jadi Pak Le semua jadi. Nah, yang itu Pak Dodi juga dipanggil jadi sama dengan saya. Itu gimana? Saya. Enggak ada hair clipper. Sama dengan si itu manggilnya apa manggilnya? Asta. Manggilnya apa? Asta manggilnya apa? Apung. Oh, Apung sama dengan itu ya. Oke. Kaitan dengan akikah, bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian pada hari ke-7 itu diakikahkan, kemudian dicukur rambut dan diberi nama. Jadi 3 ini sudah dilaksanakan semua hari ini, alhamdulillah. Cukur rambutnya simbolik, kemudian memberi nama tinggal diumumkan saja. Tadi kita sudah umumkan, yaitu namanya adalah Khaira Ayasha Syafrina. Ya. Kemudian akikahnya sedang berlangsung, makanan sedang dikirim ke sini insyaallah. Nah nanti ya kita makan daging ya, daging kambing insyaallah. Disembelih kemarin langsung live. Nah sekarang kita nggak usah datang ke tempatnya, jadi tahu-tahu datang ke sini udah jadi makan semua, udah matang semua. Ini kue apa warna-warni? Tapi saya berharap tidak dimakan dulu karena saya juga pengen. Begitu. Nah rambutnya itu disunahkan dicukur penuh, nggak boleh disisakan. Disunahkan pada hari ke-7, pada hari atau ke-14 atau 21 dan kelipatannya. Kalau misalnya tidak sanggup karena kerja segala macam, ya cari hari yang bisa, tidak perlu perhitungan, nggak perlu dihitung maksudnya. Karena sekarang sudah zaman seperti ini, kita nggak perlu hitung-hitungan lagi. Sunnah tetap dikerjakan, cuma karena kesulitan maka kita bisa lakukan hari-hari yang kesekian tidak perlu dihitung lagi. Alhamdulillah yang ini pas bapaknya bisa. Kemarin nenek Bandungnya udah datang tapi hanya semalam dan sepagi. Jadi dia datang ke sini kemudian nginep di hotel, kemudian sepagi ke sini. Ternyata saya pikir itu sampai sekarang ya, karena banyak kerjaan jadi pinter ya, cara bahasa Indonesia colong pelayu. Jadi mencuri waktu, pada Jumat berangkat, Jumat malam nginep, Sabtu pagi setengah siang pulang kembali ke Bandung ya. Itu ibunya Rangga dan kakaknya. Alhamdulillah jadi sudah lengkap. Nah Bapak Ibu yang baik, teman-teman sekalian, kentut tepangnya itu saking enaknya ya, mantap. Iya bang. Enggak. Dan tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Maskuri bersama terjemahan oleh Ananda Haura, tanpa latihan ya langsung dikasih saja, dua-duanya langsung ditembak. Alhamdulillah kalau sudah bisa dan biasa maka otomatis akan terlatih dan akan memunculkan hasil yang baik, subhanallah ya. Cuma Ananda kurang tahu ya tadi ya. Saya baca aja ulang lagi terjemahannya nih, hikmah untuk kita semua. Sungguh Allah memberi hikmah. Hikmah adalah pelajaran tarbiyah. Selamat datang. Salam. Siapa? Selfie. Selfie. Tolong dulu. Yang pertama, Luqman mengajarkan kepada kita semua. Luqman itulah saya. Luqman itulah Ustadz Maskuri. Oke, awas. Luqman itu adalah Mas Dodi. Luqman itu Ustadz Eko. Luqman itu ini belum ya, belum Luqman ya. Salam Luqman. Nah ini juga belum Luqman ya. Luqman itu seorang ayah yang beri pelajaran kepada anak-anaknya. Pertama bersyukur. Apa saya? Bersyukur. Dan Rangga sudah jadi Luqman. Dan syukur di situ ditunjukkan dengan 3 perkara. Yang pertama syukur ucapan.
Alhamdulillah. Itu syukur yang pertama dengan lisannya. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu rahasianya adalah luar biasa. Khairul doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itulah ucapan alhamdulillah. Doa itu alhamdulillah itu doa yang luar biasa. Kenapa sayang? Mau itu lagi ya? Terbangan lagi. Syukur yang kedua udah sering disampaikan, ada syukur kolbi, syukur fikri, syukur hati, syukur berpikir, merenung bahwa apapun yang ada dan yang tersedia itu semua datang dari Allah. Kita tinggal menikmati. Betul betul. Asik? Semangat asik? Semua yang ada ini nikmat Allah, maka syukuri. Maka judul lagunya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Maka yang terakhir syukurnya adalah lakukan yang terbaik, yaitu amal. Syukur amali, syukur perbuatan. Mulai dari perintah sholat, puasa, zakat, dan semua kebaikan, baik secara vertikal kepada Allah, hablumminallah, dan kepada manusia sesama di muka bumi dan makhluk yang lain adalah hablumminannas atau hablumminal ard. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk dunia itu Allah apresiasi, pahalanya sangat besar. Stretching terus ya. Yang kedua, Luqman mengajarkan la tusyrik billah, berarti mengajar tentang akidah. Raga, Kansa, pendidikan yang paling penting untuk anak-anak tarbiyah adalah akidah. Mengenal Allah, Rasulullah, iman kepada Allah, rukun iman, rukun Islam itu diajarkan. Bagaimana caranya? Ya, dalam setiap kehidupan hari-hari, aktivitas sehari-hari itu selalu itu tujukan kepada Allah. Ya, mau mimi, bismillah dulu. Setelah saya mimi, alhamdulillah. Mau bobo, bacakan doa. Jadi itu kaitan dengan bahwa makhluk ini milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan selalu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidiknya dengan cara ucapan, sikap dan perbuatan dengan penuh kesabaran, ketelitian, kedisiplinan. Karena dia akan bangun di waktu-waktu yang tak terduga dan meminta makan di waktu tak terduga. Nah, seperti itu ada 5 kategori itu apa namanya? Mau minta makan, apa mungkin lagi pipis, atau mungkin kepanasan, banyak. Nah, orang tua terjemahkannya. Nah, harus disyukuri dan kemudian setelah itu katakan padanya, alhamdulillah ya Allah udah bangun, alhamdulillah, nangis alhamdulillah, apa? Ya itu. Ya, la tusyrik billah. Jadi jangan menyekutukan Allah, berarti ajarkan tentang akidah bahwa Allah itu esa. Kenapa? Karena inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah musyrik itu, syirik itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih tahu hikmah kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita belajar. Allah perintahkan bahwasanya insana biwalidayhi hamadhu ummuh, ya, wahnan ala wahnin. Ya, ibu itu hamil yang berat tambah berat, itu anak harus tahu, dan harus tahu juga bagaimana mengandung di waktu awal, waktu tengah, dan mau melahirkan. Saat melahirkan itu berjuang, ya, berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan dia tidak peduli dengan dirinya, yang penting bayinya lahir dengan selamat, ya. Dan untuk itu dia jihad, apakah mati, apakah hidup, apakah sakit, apakah sehat. Makanya anak-anak ini harus tahu bahwa seorang ibu
sangat berat perjuangannya, mulai dari hamil sejak awal sampai menjelang melahirkan, sampai melahirkannya. Maka ada 3 keberatan, 3 berat. Wahnan ala wahninnya 3 kali. Yang pertama saat hamil itu, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusu. Dan itu tidak ada bagi suami atau bagi laki-laki. Maka kewajiban anak pada orang tua, terutama kepada ibu, 3 kali lipat dibaktii ketimbang bapaknya. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Maka saya mewasitkan untuk diri saya sendiri, untuk yang lain, siapapun kita adalah seorang anak. Betul apa enggak? Ulangi, siapapun kita adalah seorang anak. Betul? Maka 1, berbaktilah. Kalau masih hidup, kata Rasulullah, rohima anfu, rugi seorang anak yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya, namun tidak menyebabkan masuk surga. Saya ulangi lagi, rugi, binasa, hancur seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya di masa tuanya, namun tidak menyebabkan masuk surga. Rugi, Mas. Maka sekarang nih Mas Dayat masih punya orang tua, bersyukur banget itu. Gimana caranya mereka mendapat bakti kita? Apakah dengan cara salah satunya mereka tidak tahu, kita doakan, terus kita transfer tiap bulan, kemudian kita datangi, ya, kita senangkan, dan Allah ikut tersenyum ketika ibu kita senyum, dan Allah akan kasih mudah ketika ibu mendapat kemudahan dari kita. Kata Rasulullah, man yassara ala muksirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, dan itulah ibu kita, orang tua kita, maka Allah mudahkan seluruh urusan kita dunia akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Masih dunia akhirat ya Allah gampangin, dimudahin. Gaji nggak seberapa, pendapatan nggak seberapa, tapi selalu cukup. Sejahtera hidupnya. Kenapa? Karena Allah memampukan yang memanggil. Jadi kalau kita hari kita manggil ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu Allah akan mampukan. Ya Allah, saya pengen haji. Engkau tahu hamba enggak mampu secara ekonomi. Engkau yang ciptakan aku seperti ini. Engkau juga mentakdirkan kemampuan seperti ini. Tapi engkau mampu memberangkatkan hamba untuk haji, untuk umroh, dan seterusnya. Dan mampu pula untuk mengantarkan orang tuaku sampai husnul khotimah. Itu Allah kasih mampu. Tapi kalau ngeluh tiap hari, tiap saat, dan seterusnya, diri sendiri juga susah hidupnya. Nah, ini tenang. Angel. Nah, saya mungkin belum cerita di sini ya. Saya akan ceritakan sedikit kisah nyata. Seorang pembantu dan sopir bisa haji. Hajinya itu haji plus. Haji yang ngosnya 250 juta. Kebayang dong. Kita afirmasikan ini nih. Kakak, adik, Naswa, dan kita semua afirmasikan. Allah memampukan yang memanggil. Jadi Mas Dayat kalau manggil-manggil nih, ya Allah umroh 2 tahun lagi, itu berangkat. Kalau bisa kenapa 2 tahun lagi? Ya Allah, Engkau maha kaya, maha berkuasa. Jangan 2 tahun, tahun ini ya Allah, Engkau maha kaya. Dengan kekuasaan takdirmu, aku serahkan padamu. Itu berangkat. Ini seorang pembantu di rumah keluarga orang kaya, suaminya sopir di situ, istrinya kerja di rumahnya, dikasih kamar di belakang, dan punya 3 anak. Semua anak 3-nya di pesantren. Ya, bayangin, gajinya 4,5 juta berdua. Suaminya 2,5, istrinya 2 juta. Gaji itu, dan tinggal di tempat yang sama, di rumah yang sama, cuma dipasang bel aja. Kalau mungkin teng datang, ada apa tuan? Nah, ibu dan bapak yang sepuh ini sudah sepuh ya, mau berangkat haji tahun ini, katakanlah bulan Juli. Di bulan Mei ibunya jatuh di kamar mandi. Kamar mandinya itu kamar mandi tradisional, jadi biasa, lantainya lebih tinggi, ketimbang kamar mandi lebih rendah. Jadi suatu ketika dia berwudu, begitu keluar kamar mandi,
kakinya nggak kurang angkat, nyangkut, cet, jatuh, kakinya ketindihan, tubuhnya yang mohon maaf makin tua makin gendut karena orang kaya ya, gemuk dia, nggak bisa bangun. Papi orang kayak manggil papi pantas maksudnya, nggak sampai papi orang pantas, ya pantas. Itu jatuh nggak bisa bangun, panggil papinya nggak sanggup juga karena umurnya juga udah 70 tahun. Akhirnya dipencet bel, ting tong, datang tergobok-gobok si bapak, mami jatuh, diangkat lah, dibopong lah sampai ke bawah ke kamar, sakit diurut, itu udah hampir sebulan kagak sembuh. Bulan depan berangkat haji, sudah mendapat visa, sudah diumumkan dia berangkat bersama sang papi. Singkat cerita berdua ini diskusi, nanti siapa nemenin kita? Mami udah nggak usah berangkat, papi aja deh sendiri. Takutnya papi nanti takutnya mami ngerepotin mami. Takutnya mami ngerepotin papi.